Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, doa yang telah Yesus ungkapkan dalam Injil yang telah kita dengar adalah sebuah pembuktian tanggung jawab Yesus yang setia mencintai kita tanpa batas waktu. Yesus datang ke dunia dari surga untuk mempersiapkan kita, anak-anak kesayangan Allah, agar setelah siarah di dunia ini berakhir, kita kembali ke pangkuan Allah, pemilik kehidupan. Seperti yang sering saya katakan, kita bersyukur dan beruntung menjadi orang Katolik yang percaya kepada Yesus. Yesus yang adalah satu-satunya nabi dan utusan Allah, yang dengan penuh keberanian berbicara tentang surga dan berjuang untuk kita masuk surga. Dalam doa melalui Injil yang telah kita dengar, Yesus meminta kepada Bapa supaya dimanapun dia berada, kita yang percaya kepadanya berada bersama dengan dia untuk memandang kemuliaan Bapa dalam Yesus. Maka kematian bagi kita mestinya tidak perlu menakutkan, karena bukan soal mati dalam usia berapa tahun, bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi seberapa jauh kita percaya dan berjalan bersama Yesus saat kita masih hidup. Dan inilah yang disampaikan oleh kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama yang telah kita dengar. Bukan soal berapa lama kita hidup, bukan soal berapa tahun usia kita, tetapi kita punya iman yang benar. Iman akan Yesus yang memang benar-benar telah datang dari surga dan akan mengantar kembali kita ke surga. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, tidak mudah juga untuk kita berjalan bersama Yesus kalau kita tidak punya kesetiaan, ketaatan. Yesus setia dan taat kepada rencana dan kehendak Bapa. Yesus juga setia dengan kita. Walaupun kita sering jatuh ke dalam dosa, dia tetap setia, karena ia mengungkapkan kesetiaan kepada kita sebagai bukti kesetiaan kepada Bapa. Maka kesetiaan adalah kata kunci untuk kita selalu berada bersama Kristus. Nah, pertanyaannya,
ketika masih hidup di dunia, apakah kita selalu berada bersama Kristus? Pertanyaan lanjutannya, kapan kita bisa berada bersama Kristus? Kalau kita melihat kembali bagaimana Yesus menjelmakan diri dalam hidup kita, maka hampir pasti bahwa satu-satunya media dan sarana untuk kita selalu berada bersama Kristus adalah Ekaristi. Apalagi di malam perjamuan terakhir, saat mengadakan perjamuan Ekaristi bersama para rasulnya, dengan terang-terangan Yesus mengingatkan para rasul dan mengingatkan kita, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Artinya, kalau kita kangen dengan Yesus, mau berada bersama Yesus, hadirlah dalam misa. Dan seringkali saya mengatakan kepada kita, kalau misa adalah investasi terbaik masuk surga. Karena apa? Dalam misa, kita mencicipi roti yang turun dari surga, anak domba Allah yang turun dari surga. Maka semakin sering kita mengikuti misa, sebenarnya itu membuat kita tidak perlu takut akan kematian. Seperti kemarin saya katakan di gua, kalau kita selalu berada dan berjalan bersama Yesus, Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa, mau mati kapanpun dan dimanapun, itu no problem. Yang penting paling pasti kita tetap setia dan berjalan bersama Kristus. Karena ternyata Bapak Ibu, ketika kita mati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Dan Santo Petrus dalam bacaan pertama kemarin di Gua Maria yang dibacakan oleh Adi, dengan terus terang mengatakan pentingnya memiliki kemurnian iman lebih daripada emas murni. Karena apa? Tujuan kita beriman itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah jawaban ketika satu orang kaya dalam Injil bertanya begini, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, itu jawabannya. Percayalah dan murnikan imanmu. Karena tujuan kita beriman adalah memperoleh hidup yang kekal. Dan akhirnya memang Bapak Ibu, ketika kita mati, kita tidak tahu. Orang mau taruh kita di mana, urusan orang hidup. Orang mau urus kita dengan baik, urusan orang hidup. Kita sudah akan menjadi pribadi yang kaku, tidak bisa buat apa-apa. Kekayaan pun menjadi tidak berarti dan tidak berguna saat kita sudah kaku. Tapi siapakah kekayaan terbesar dan teristimewa saat kita tak berdaya dan terbaring kaku seperti ini? Itulah iman. Iman akan Yesus. Dan itulah juga maksudnya kita perlu hidup beriman melalui gereja. Karena walaupun iman itu masalah personal dengan Tuhan, tapi kita punya komunitas namanya gereja. Hidup sebagai orang beriman Katolik berarti hidup bersama dari keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, hidup dalam KBG, hidup dalam lingkungan, hidup dalam paroki. Kita tidak bisa berjuang sendiri, sehebat dan sekaya apapun kita tidak mati dengan berjalan sendiri ke kuburan. Kita tidak mati dengan kita mandi sendiri, kita butuh orang. Dan saya rasa kematian Bapak Julius Bria adalah bukti kita butuh orang, kita butuh KBG, kita butuh lingkungan, kita butuh paroki. Karena kalau tidak, siapa yang akan urus? Itulah efek dari iman dan hidup beriman. Maka Bapak Ibu, kita kembali ke gereja sinodal itu gereja berjalan bersama. Jangan terlalu egois, jangan terlalu berpikir diri. Punya kelompok arisan dan kelompok suku itu baik, tapi mereka tidak punya sakramen. Hanya gereja yang punya. Jangan sampai Anda jor-joran untuk acara suku, untuk acara kelompok, Anda lupa KBG, Anda lupa lingkungan, Anda lupa paroki. Seperti yang saya katakan di gereja kemarin, dan waktu merayakan misa untuk teman-teman yang keluarganya banyak tidak Katolik, saya mengatakan bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus. Maka kalau kita mau berjalan bersama Kristus kembali ke surga, berjalanlah melalui gereja. Karena gereja adalah pintu masuk dan keluar menuju surga. Kenapa? Gerejalah yang bisa membuat roti dari surga bisa dinikmati melalui misa.
Gereja Katolik punya misa, dan itu adalah saat di mana kita menerima roti yang turun dari surga untuk kita cicipi, untuk kita mempersiapkan diri dan investasi surga. Demikian juga kematian itu menjadi sangat istimewa oleh gereja. Saya pikir ibu, anak, dan keluarga dari Bapak Julius bisa membayangkan kalau tidak jadi orang Katolik, kira-kira apakah Bapak Julius bisa semeriah, semegah, dan sesakral ini dihargai kematiannya. Hanya karena gereja ditahtakan di depan altar, ada lilin Paskah, diantar dengan baik ke kuburan, diperciki kembali dengan air baptis, dan dikembalikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya melalui gereja. Maka dengan ini saya mengatakan, Bapak Ibu, jangan egois, jangan hanya berpikir diri. Apalagi kami yang merantau ini ya, merantau memang benar kita cari hidup, dan hidup selalu kita definisikan seperti cari uang dan makan, benar. Tapi ingat pertanyaan orang kaya kemarin, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal? Tidak hanya dengan kekenyangan perut, tidak hanya dengan pendapatan dan uang. Anda perlu iman, Anda perlu berdoa, Anda perlu aktif di KBG, Anda perlu aktif di lingkungan, Anda perlu aktif hidup berparoki. Karena gereja adalah institusi resmi yang diberikan dan dianugerahkan Allah untuk kita, untuk mempersiapkan kita masuk surga. Jadi Bapak Ibu, gereja dengan segala kegiatan, hidup menggereja dan hidup rohani, sakramen dan doa adalah sarana-sarana untuk mempersiapkan kita masuk surga. Jangan berpikir itu secara manusiawi dan duniawi. Maka jangan pernah berhitung dengan kegiatan rohani, Anda semua pasti mau masuk surga. Tapi surga juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Anda perlu berjuang, Anda perlu berkorban. Berkorban untuk hidup rohani, berkorban untuk hidup menggereja. Tanpa itu, Anda boleh bercita-cita masuk surga, tapi belum tentu kita masuk surga. Bapak Ibu Saudara-saudari, terakhir saya mau mengingatkan kita, ketika kita mengikuti misa 40 hari, ibunya Bapak Anton Wangge di lingkungan Santo Paulus beberapa hari lalu, Romo Denny berkhotbah tentang hasil penelitian dari seorang ahli forensik dari Irlandia tentang jenazah-jenazah dan kematian. Setelah dia membuatkan penelitian dan kesimpulan, akhirnya dia menyimpulkan bahwa ternyata kematian itu menggembirakan dan membahagiakan orang-orang yang hidup. Kemudian saya lalu berkomentar, saya rasa hasil penelitian ahli forensik ini pasti juga bisa mengumpul data dari Flores, juga bisa dari negara. Kenapa? Kalau kita mau jujur, di Flores, kalau ada orang mati, banyak orang yang bersuka cita. Kenapa? Yang main kartu bisa kumpul bermalam-malam, main kartu judi. Kalau mati, keluarga-keluarga lain semua pada datang dan bawa sesuatu kan. Kadang-kadang utang-utang saat belis itu dibawa waktu orang mati. Jadi waktu mati itu berlimpah ruah binatang-binatang atau hewan-hewan atau makanan minuman. Dan yang tak kalah menarik, kadang-kadang anak laki-laki dari orang yang meninggal, kalau yang meninggal itu orang tua, dia incar kotak kolekte. Sudah seberapa banyak uang terkumpul, itu yang direbut dan dijaga pertama. Dan lebih dari itu, sudah mulai incar-incar harta. Jadi kematian itu menggembirakan orang hidup. Mereka tidak akan berpikir tentang orang mati. Lalu saya bilang juga begini, ini juga cocok untuk paroki negara. Karena apa? Di negara, kalau ada orang mati, baru umat banyak datang misa. Seperti hari ini kan? Jadi saya bilang, saya sebagai pastor di negara bergembira kalau ada kematian. Kenapa? Biar umat bisa banyak ikut misa. Kematian menggembirakan orang yang hidup. Tapi saya rasa lebih dari itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kematian itu menggembirakan karena kita tidak mati sendiri. Kalau kita tetap beriman kepada Yesus, kita akan mati bersama Yesus dan kita akan bangkit bersama Yesus. Dan Santo Paulus
pernah menegaskan hal itu yang saya ungkapkan dalam misa atau khotbah hari Minggu. Santo Paulus bilang apa? Jika kita mati bersama Tuhan. Jika kita hidup bersama Tuhan. Baik hidup atau mati, biarkan kita menjadi milik Tuhan. Ini paling penting. Baik hidup atau mati, biarkan kita menjadi milik Tuhan. Apalagi kita punya Tuhan seperti Yesus yang dalam Injil hari ini juga berani mengatakan, berdoa kepada Bapa, Bapa, aku berdoa untuk mereka yang selalu berada bersamaku, supaya di tempat dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bapak Julius telah percaya kepada Yesus. Istri dan anak-anaknya juga percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa ia berjalan bersama Yesus kembali ke pangkuan Allah. Namun kematiannya menyisakan makna untuk kita. Percaya kepada Yesus tidaklah cukup, karena beriman tidak cukup tanpa datang. Yesus bilang apa? Yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup kekal, yang datang kepadaku. Nah, jadi ada dua, percaya dan datang. Bapak Ibu, jadi orang Katolik tidak hanya KTP, datang ke gereja, datang misa, ikut di KBG, ikut di lingkungan. Percaya dan datang, bukan percaya saja, juga bukan datang saja, tapi percaya dan datang. Akhirnya di kesempatan yang lain Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Julius telah percaya kepada Yesus, dan kita datang ke tempat ini untuk mengantar dia kembali ke pangkuan Bapa. Berjalanlah bersama Yesus dan berbahagialah di surga bersama para kudus, dan di hadapan Bapa bersama Yesus. Doakanlah selalu istri dan anak-anakmu, doakan seluruh umat di KBG dan lingkungan, juga umat di paroki ini serta semua keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkati.